Apa yang kalian pikirkan tentang film India? Joget, nyanyi, pusar, perut, drama, joget lagi? Halo YouTube, saya Amar dan kali ini saya akan merekomendasikan film-film India yang wajib kalian tonton. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang informatif untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekomendasikan beberapa film India saja. Sebenarnya banyak sekali film-film India yang tidak kalah bagus dengan Hollywood. Jadi, jika kalian punya rekomendasi, bisa tulis komen kalian di bawah. Yang pertama, Dangal. Dangal adalah sebuah film drama olahraga India yang disutradarai oleh Nitesh Tiwari dengan aktor utamanya Aamir Khan. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures, Aamir Khan Production, dan UTV Motion Pictures. Film yang dirilis di India pada tanggal 23 Desember 2016 ini berdasarkan kisah nyata tentang Mahavir Singh Phogat, seorang pegulat senior India yang berhasil melatih anak-anak perempuannya, Geta Phogat dan Babita Kumari, untuk menjadi pegulat kelas dunia. Keduanya berhasil memenangkan medali di Commonwealth Games 2010. Nah, di film ini Aamir Khan berperan sebagai Mahavir Singh Phogat, sang ayah yang sudah tua, keras kepala, dan sedikit agak gila. Akan tetapi bukan gila karena stres, tetapi terobsesi akan mimpinya untuk mendapatkan penghargaan yang gagal dia dapatkan saat menjadi atlet gulat dulu, dikarenakan negara kurang memperhatikan para atlet nasional saat itu. Mahavir berkeinginan memiliki anak laki-laki untuk meneruskan mimpinya, yakni mempersembahkan medali kepada negara. Namun Tuhan berkehendak lain dengan memberikannya dua anak perempuan. Dan akhirnya anak perempuannya lah yang menjadi ambisi Mahavir untuk mengharumkan nama India lewat olahraga gulat. Film ini menyampaikan semangat, pengorbanan, dan sindiran terhadap pemerintah akan dunia olahraga India. Dan itu tersampaikan baik hingga akhir film. Drama khas India masih terasa kental, tapi sudah tidak se-ekstrim film-film India kebanyakan. Dangal merupakan film yang bagus dan dapat menjadikan pengalaman menonton kalian berbeda dari kebanyakan film India lain. 2. Barfi. Sinema komedi ala Chaplin dipresentasikan lebih modern dan baik lewat Barfi. Film ini berceritakan tentang kisah hidup Barfi dari sudut pandang Shruti, wanita yang pertama dicintai Barfi tapi tak bisa dilanjutkan karena sudah bertunangan. Rumus cinta segitiga ala Kuch Kuch Hota Hai tak berlaku di sini. Kompleksitas masalah yang ada dalam cerita film ini sedikit lebih rumit, tapi dikemas dengan amat sangat baik. Tentu karena dibawakan dengan komedi yang segar. Cerita cinta Barfi digambarkan unik, karena Barfi adalah seorang yang tunarungu. Barfi diperankan cukup baik oleh Ranbir Kapoor. Dia digambarkan dengan tokoh yang selalu menghibur, lucu, tak mudah menyerah, keras kepala, dan juga sering menyusahkan teman-temannya. Akting bagus dan cukup meyakinkan hadir lewat Priyanka Chopra yang berperan sebagai Jilmil. Wanita yang juga memiliki kekurangan ini malah jadi jodohnya Barfi. Akan tetapi lika-liku drama dalam film ini cukup asik untuk dinikmati. Beberapa kali kita dikacaukan oleh cerita film ini yang semakin rumit. Durasi film ini yang cukup panjang tapi cukup segar dengan tingkah laku Barfi serta setting pemandangan alam India Utara yang indah. Beberapa lagu dan joget-jogetan juga hadir di sini. Tapi ayolah, ini film India. Kita hargai budayanya yang joget-jogetan itu. Toh di film ini sangat terasa wajar untuk nyanyian dan joget-jogetannya. Yang paling kocak menurut saya dalam film ini adalah musisi yang selalu memainkan musik mellow. Musisi tersebut terlihat di beberapa adegan di sepanjang film ini. Itu cara yang cerdas untuk menyampaikan joke dalam film ini. 3. The Lunchbox. Film ini dirilis tahun 2013 dan memenangkan beberapa penghargaan internasional. The Lunchbox yang dibintangi oleh Irfan Khan ini bercerita tentang rantang makan siang. Ya, sebuah rantang makan siang mempunyai cerita menarik di belakangnya.
Di Mumbai, India, ada sebuah jasa dengan sistem antarjemput rantang makan siang bagi para pekerja di sana, bernama Dabawala. Cerita berawal tentang seorang perempuan bernama Ila yang sedang menyiapkan makan siang untuk suaminya. Dia menggunakan jasa Dabawala untuk mengirimkan rantang makanan tersebut. Ternyata sang kurir malah salah mengantarkan makan siang tersebut. Seorang akuntan tua bernama Sajan yang diperankan oleh Irfan Khan menerima makan siang dari Ila. Merasa aneh, Sajan menuliskan pesan dalam rantang makan siang tersebut. Ila dan Sajan berhubungan dan menceritakan kehidupan masing-masing lewat surat yang dikirimkan bersama makan siang. Hal yang begitu sederhana dibuat sangat indah dalam film ini. Pendalaman karakter dalam film ini diperlihatkan kepada penonton bersamaan surat yang dibaca oleh Sajan dan Ila. Tanpa mereka sadari, kehadiran masing-masing telah menambal kesepian dalam kehidupan keduanya. Baik Ila yang tidak mendapatkan kehangatan dari sang suami, maupun Sajan yang sudah ditinggal mati sang istri. Bagi Sajan khususnya, surat-surat dari Ila perlahan mulai merubah dirinya yang tadinya dingin dan seolah tidak peduli dengan sekitar, menjadi lebih ramah, serta lebih sering mengumbar senyum. Film ini pun terasa begitu dewasa berkat selipan kisah berupa retrospeksi tentang kehidupan masing-masing karakternya. Akan tetapi kekuatan utama dari The Lunchbox terletak pada bagaimana kisahnya yang sanggup mengaduk-ngaduk emosi penonton. Siapa sangka, kisah tentang dua orang yang saling surat-menyurat dan menuliskan tentang kehidupan mereka masing-masing tanpa ada sedikit pun kata gombal, bisa terasa manis, hangat, dan seromantis The Lunchbox. 4. Drishyam. Drishyam adalah film dengan beberapa versi remake. Perlu diketahui, film pertamanya adalah film yang rilis di tahun 2013. Kali ini kita akan rekomendasikan film dengan judul yang sama dengan tahun rilis 2015 yang disutradarai oleh Nishikan Kamath. Drishyam adalah sebuah film India yang dikemas dengan sangat menarik dan menegangkan. Film bergenre drama misteri ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk melindungi keluarganya walau sudah berbuat kejahatan. Berkisahkan tentang Vijay, seorang pengusaha TV kabel di desa Goa. Dia adalah seorang yang dikenal baik oleh tetangga dan tinggal bersama istri juga kedua orang putrinya. Akan tetapi masalah muncul dan mulai ketika istri dan putrinya tidak sengaja membunuh anak dari petinggi polisi. Vijay dan keluarganya berusaha terbebas dari incaran polisi dengan cara yang amat cerdas. Film ini termasuk film dengan plot twist yang amat rapih dan baik. Alur cerita, drama, dan akting para aktornya bisa memainkan emosi penonton. Juga rasa greget, marah, sampai bahagia. Dan kalian akan merasa sangat takjub dengan endingnya yang amat sangat cerdas. Film ini mempunyai kekuatan di dalam naskahnya yang amat rapih dan baik. Tokoh-tokoh dalam film ini hidup dan saling berkaitan. Film asal Bollywood ini tidak kalah dengan produksi film-film Hollywood. Film ini sangat saya rekomendasikan bagi para pecinta film misteri. 5. Raatsasan. Film ini bergenre thriller drama. Kita sebagai penonton akan diajak menjadi detektif untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai dengan sasaran anak-anak perempuan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Arun yang diperankan oleh Vishnu Vishal, seorang yang begitu mencintai film dan bercita-cita menjadi sutradara. Akan tetapi harapannya pudar dan membanting setir menjadi polisi karena tidak ada yang mau memproduksi naskah filmnya yang bertemakan pembunuhan. Arun mempunyai obsesi untuk membuat film-film tentang pembunuhan. Dia mengamati kasus-kasus pembunuhan yang ada di dunia. Nah, dari sudut pandang inilah Arun menelusuri kasus real yang terjadi di lingkungan kepolisian. Film ini termasuk dalam kategori dark. Di awal kita sudah dikejutkan dengan adegan pembunuhan yang ternyata hanya gambaran alam imajinasi Arun. Dengan adegan awal yang seperti itu, saya tebak film ini cukup berat. Walau dengan gaya India, adegan thriller di film ini cukup baik. Akan tetapi tak se-ekstrim film-film lain. Penonton akan dibawa dengan rasa takut, khawatir, gugup, hingga panik. Semua emosi tersampaikan baik kepada penonton. Penonton akan merasakan emosi di sepanjang film ini. Pengejaran pembunuh dalam film ini terasa begitu asik.
beberapa kali salah sasaran. Di film ini kita akan diperlihatkan polisi India yang digambarkan begitu bebal dan kacau. Penonton akan dibikin emosi dengan tokoh polisi atasannya Arun. Film ini berdurasi cukup panjang seperti halnya film India lain. Akan tetapi pola dan rumus cerita saya yakin berbeda dengan kebanyakan film India yang lain. Film ini mempunyai plot twist yang sangat membingungkan. Kita diarahkan layaknya pengejar. Salah tangkap, bingung hingga stres sendiri melihat betapa ruwetnya Arun dalam memecahkan kasus dalam film ini. Demikian film-film India yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Mungkin akan merubah pandangan teman-teman semua tentang film India yang selama ini terkesan kurang maju. Padahal, masih banyak film-film India lainnya yang begitu bagus dan juga menghibur. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka dan bagikan ke seluruh media sosial kalian. Akhir kata, wassalam.